Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pembahasan FR Fisika UTBK 2021. Pada video kali ini kita akan lanjutkan bagian ketiga dari pembahasan materi efek fotolistrik ya. Di sini ada soal salah satunya muncul di soal UTBK di hari keempat ya. Di sini diberikan pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti V01 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial penghenti 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang lawan target sama dengan 600, nilai V01 sama dengan berapa volt? Oke, di video awal atau bagian pertama itu saya jelaskan tentang efek fotolistrik, tetapi saya tidak jelaskan hubungannya dengan panjang gelombang ya. Bagaimana kalau dihubungkan dengan panjang gelombang? Itu saya hanya jelaskan tentang syarat terjadinya efek fotolistrik, saya singgung panjang gelombang, tetapi pada saat pencarian nilainya saya tidak jelaskan. Oke, jadi sini akan saya jelaskan kembali ya secara utuh. Jadi ini tentang soal efek fotolistrik ya. Jadi ini efek fotolistrik. Nah, jadi silakan diperhatikan dengan baik. Karena ini salah satu soal yang sulit diketemukan jawabannya saat tes kemarin ya. Oke. Pada efek fotolistrik kita punya persamaan yang di pembahasan di video awal kemarin saya sudah tuliskan bahwa persamaannya itu kan setengah dari mv kuadrat ya. EK max-nya itu sama dengan energi dari cahaya datang atau energi foton datang dikurang dengan dari energi ambangnya. Oke. Nah, energi kinetik maksimum ini ternyata sama dengan besaran dari muatan elektron dikali dengan potensial hentinya. Nah, ini kalau kita uraikan, karena di sini kita panjang gelombang, maka harus kita ubah. Ini harus kita ubah bentuknya menjadi H, frekuensinya menjadi HC per lambda, kemudian ini juga kita ubah menjadi HC per lambda 0. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan yang ini. Kita sudah punya persamaan ini. Karena bentuknya ini adalah perbandingan, maka ini kita bandingkan ya. Kita bandingkan berarti yang konstan itu kita abaikan ya. Kalau kita bandingkan, yang konstan itu yang kita abaikan. Yang konstan yang mana? Muatan elektron ya. Kemudian konstan Taplang itu H, itu kita abaikan. Kemudian C juga kita abaikan, berarti nanti yang kita pakai hanyalah V0 itu sebanding dengan 1/4 dari lambda gelombang datang dikurang dengan 1/4 dari panjang gelombang ambang. Nah, ini kita gunakan yang ini untuk dapatkan bentuk perbandingan. Persamaan ini kalau kita uraikan, kita akan dapatkan persamaan baru nanti V01 banding V02 sama dengan 1/4 lambda 1 kurang 1/4 lambda 0 per 1 per lambda 2 kurang 1/4 lambda 0. Oke. Nah, ini kita akan peroleh hasilnya adalah ini kita peroleh V01 per V02 sama dengan itu kalau kita sederhanakan ini ya, kita akan dapatkan persamaan baru bentuknya adalah menjadi lambda 2 dikali dengan lambda 0 dikurang dengan lambda 1 ya. Kemudian kita bagi dengan lambda 1 kali lambda 0 dikurang dengan lambda 2. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Setelah kita dapatkan seperti ini bentuk rumusannya, barulah kita akan menggunakannya untuk menentukan berapakah nilai dari V01. Nah, kalau kita masukkan datanya, berarti nanti di sini jadi V01 per V02 ada nilainya 2 volt. Ini 2 sama dengan
lambda 2. Nah, yang ini ya, 400. Berarti di sini 400 dikali lambda 0-nya 600. 600 dikurang dengan lambda 1-nya 500. Kemudian dibagi dengan lambda 1-nya 500 kali 600 dikurang dengan 400 lambda 2-nya. Nah, ini kita bisa main coret-coret ya. Ini kalau kita coret. Di sini kalau dikurang 100 kan. Kemudian ini kalau dikurang berapa? 200. Jadi coret. Di bawahnya sisa 2. Oke, berarti ini sama dengan 4/5 dikali dengan 1/2. Di sini jadi V01 per dengan 2. Ini kita masih bisa coret lagi. Sekarang kalau kita coret lagi yang ini. Oke, coret ya, boleh. Berarti kita dapatkan V01 sama dengan sisa 4/5. Atau angka desimalnya sama dengan 0,8 volt. Berarti jawabannya adalah opsi C. Oke. Sekarang kita lanjut di soal tipe kedua. Oke, di soal tipe kedua yang muncul itu adalah berupa grafik, ditunjukkan grafik seperti ini. Di sini diberikan pada suatu percobaan efek fotolistrik diketahui Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 Joule meter per Kelvin. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara potensial penghenti dan panjang gelombang foton pada percobaan tersebut. Efek fotolistrik terjadi apabila foton yang digunakan memiliki panjang gelombang kurang dari berapa? Oke, jadi ini konsep dari efek fotolistrik. Nah, akan kita gunakan konsep yang kemarin ya. Jadi kita akan gunakan konsep efek fotolistrik. Oke. Saya akan jelaskan di soal yang pertama itu kan saya sudah bahas tadi bahwa persamaan potensial penghenti E kali V0 itu sama dengan HF dikurang dengan HF0. Tetapi di soal itu saya belum bahas kenapa langsung tiba-tiba muncul C ya. Oke, saya jelaskan hubungannya kecepatan dengan frekuensi ya. Frekuensi itu sama dengan kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Di sini konsepnya akan kita gunakan. Tetapi karena kita bahas ini tentang peristiwa efek fotolistrik berarti nanti gelombangnya gelombang cahaya. Berarti kecepatannya menggunakan kecepatan cahaya, makanya di sini nanti C per lambda. Kemudian kalau kita gunakan persamaan ini, persamaan efek fotolistrik ini menjadi E dikali V0 sama dengan H dikali C per lambda dikurang dengan H kali C per lambda 0 untuk panjang gelombang ambang atau panjang gelombang maksimum. Ini kalau diuraikan bentuknya E kali V0 sama dengan, kita keluarkan HC-nya, H kali C dalam kurung 1/, lambda kurang 1/, lambda 0. Oke. Nah, ini kita bawa ke ruas kiri, berarti jadinya E kali V0 dibagi dengan H kali C sama dengan 1/, dari panjang gelombang foton dibagi dengan panjang gelombang ambang. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan panjang gelombang ambang pada logam yang digunakan. Oke. Sekarang kita akan tulis data-data yang diketahui dalam soal. Di dalam soal diketahui bahwa HC diper dengan muatannya E itu sama dengan 12,4 kali 10 pangkat negatif 7 Joule meter per kolom. Kemudian data berikutnya, di situ ada potensial penghenti
dari grafik nilainya adalah 1,03. Ditulis 1,03 volt. Berikutnya ada panjang gelombang foton. Sama dengan 4. Ini dalam satuan ratusan nanometer berarti jadinya 400 nanometer. Kalau dijadikan meter berarti harus kali dengan 10 pangkat 9. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Nah, kita sudah dapat. Sekarang panjang gelombang ambangnya berapa? Itulah yang akan kita cari. Oke, sekarang kita uraikan. Dengan menggunakan persamaan di atas, ya, kita akan peroleh, nanti kita tulis ulang, E dikali dengan V0 bagi H kali C sama dengan 1/4 dari panjang gelombang ambang dikurang 1/4 panjang gelombang, ini panjang gelombang foton maksudnya ya, dikurang dengan panjang gelombang ambang. Karena di sini yang diketahui adalah Hc per lambda, berarti kalau dibalik menjadi 1/4 jadinya kan, berarti jadinya adalah V0-nya berapa? V0-nya adalah, nanti kita tarik jadi seperti ini. Jadinya itu V0-nya, kita masukkan saja nilai ini ya, 1,03. Kemudian kita bagi, ya, kita bagi dengan nilai dari E per Hc, atau kita bagi dengan nilai dari ini, bukan dibagi sih, apa maksudnya ya? Dari soal ini kan kita sudah tahu bahwa Hc per E itu sama 12,4 kali 10⁻⁻⁷. Kalau misalkan ini saya ubah bentuknya menjadi E diper dengan H kali C, berarti itu menjadi 1/12,4 kali 10 pangkat negatif 7. Atau saya bisa tuliskan 10 pangkat 7 diper dengan 12,4. Oke. Ini akan saya gunakan ya. Kita akan gunakan supaya lebih mudah, kita langsung pakai yang seperti ini. Kita masukkan ke persamaan ini. Berarti kita akan tuliskan 10 pangkat 7 kali V0-nya berapa? 1,03 dibagi dengan 12,4 sama dengan 1 bagi panjang gelombang foton itu 4 kali 10 pangkat negatif 7 dikurang dengan 1/4 lambda 0. Ini kalau kita uraikan ya, saya kali dengan angka 100 supaya ini menjadi bulat, berarti jadinya 103 per 1240 kali 10 pangkat 7 sama dengan 10 makan negatif 7 saya pindahkan atau saya naikkan ke atas, berarti pangkatnya jadi positif, pangkat 7 diper dengan 4 kurang dengan 1/4 lambda 0. Oke. Berikutnya, ini kita akan uraikan atau kita akan hitung, nanti kita akan peroleh bentuk seperti ini ya. Kita pindah ruaskan. Jadinya ini 1/4 lambda 0 sama dengan 10 pangkat 7 diper dengan 4 kurang 103 dibagi dengan 1240 kali 10 pangkat 7. Bentuk ini kalau saya pindah ruaskan atau saya faktorkan ya, jadi jadinya itu 10 pangkat 7 nya jadi keluar. Berarti dalam kurung 1/4 dikurang dengan 103 dibagi dengan 1240 dikali dengan 10 pangkat 7. Oke. Berikutnya kita hitung lagi. Ini hasilnya kalau kita hitung 1 bagi 4 hasilnya 0,25. 103 dibagi 1240 sama dengan 0,083. Ini masih dikali 10 pangkat 7. Berikutnya kalau kita hitung ini sama dengan 0,167 dikali 10 pangkat 7. Ini masih 1/4 lambda 0. Berarti ini kalau misalkan lambda 0 yang dicari berarti menjadi 1
bagi 0,167 kali 10 pangkat positif 7 ya. Nah, sekarang perhatikan 0,167 itu bisa diubah dalam bentuk pecahan. Nilainya adalah menjadi 1/6 ya. Jadi pecahan itu 1/6 dikali 10 pangkat 7. Ini hasilnya berarti 6 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Satuannya dalam nanometer, berarti kita ubah dalam nanometer. Maka ini menjadi, kalau 400 nanometer ada 4 kali 10 pangkat minus 7, berarti kalau 6 10 pangkat minus 7 hasilnya adalah 600 nanometer. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Oke, jadi gitu caranya. Oke ya, bisa dimengerti, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe karena itu gratis. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.